bisa di situ ya. Tapi kalau baterai ini relatif eh, seperti pembangkit thermal lah, bisa dibangun di mana saja. Yang penting transmisi kita, karena itu memang pentingnya strong interconnection yang kita sebut sebagai super grid itu yang kemudian menjadi enabler ya. Memang sangat baik juga kalau dekat dengan sumber pembangkit EBT-nya, tetapi itu tidak harus. Jadi bisa juga di tempat lain karena dengan adanya strong super grid ini, lokasi baterai itu sebenarnya bisa di mana saja. Ya, artinya supaya frekuensi ataupun kalau terjadi suatu pemadaman itu bisa recovery-nya cepat, Pak, gitu. Gimana? Ya, Apakah sudah diantisipasi dengan ininya, Pak? ya, Karena ya, dulu kan waktu di Jawa aja kan kita bisa cukup lama gitu. Apalagi ini panjang, Pak, dari Sumatera sampai Sumbawa, Pak, sampai Kalimantan, Pak, kalau jadi. Apakah sudah dirancang itu, Pak? Kira-kira gitu, Pak. ya Pak. Jadi sudah kita alokasikan Pak sekitar 4 gigawatt ya, besar. Oh, 4 gitu. gigawatt, iya untuk ya untuk di seluruh Indonesia dan sebagian besar di Jawa Bali. Dengan anunya energinya kira-kira 20 kWh Pak yang kita rencanakan. Jadi 4 4 sekitar 4 4 4 GW, dan kalau ini 20 GW, jadi bisa untuk 5 jam ya. Jadi kita sudah rencanakan Pak ini Pak. Nah, itu untuk Demikian antisipasi Pak. itu aja, apa intermittent itu aja, Pak. Gimana, Pak? Baterai, Pak. Jadi konsepnya kan ada tiga ya. Paling tidak ada tiga. Yang pertama adalah untuk smoothing ya, Ya, smoothing. Kemudian kalau smoothing ini kan keperluan energinya tidak terlalu besar, cukup setengah jam, 1 jam udah cukup. Tapi ada yang makanya kita siapkan energinya cukup besar adalah untuk yang load shifting tadi, yang seperti yang di California tadi itu kan, waktunya pada waktu malam hari disimpan, kemudian pada peak load kita kita apa namanya, kita uh, discharge gitu ya, kita pakai. Nah, itu yang mudah-mudahan shifting. Kemudian tadi Bapak juga saya kira benar sesuai dengan konsep kita juga untuk Black Star ya. Ini juga menjadi salah satu pilihan memberi suplai ketika terjadi pemadaman. Jadi memang betul. Terima oke. kasih, Pak. Makasih Pak Wardono, makasih Pak Adi, sukses Pak Arya. Ya, ya, sama-sama Pak Saad. Sekarang kita dengarkan pertanyaan atau pernyataan Pak Erwin Oke, dari Mas Key. ya. Mas Key, kalau bisa kameranya dihidupkan Pak, kalau bisa. Oh, saya kira Erwin Mas Key. Erwin Torkon Ya. rupanya. Silakan, Selamat sore, Bung Erwin. Pak Adi. Ya. Yap. Eh, Mantap nih kalau Pak Adi yang jadi moderator ini. Kita semangat gitu. Itu dulu. Saya mau bertanya sama ini Pak Warsono nih. Ini satu guru satu ilmu sebenarnya sama Pak Warsono ini. Ah, Pak, pertanyaan saya itu adalah terkait bisa didengar ya Pak Warsono suara saya ya? Ya, jelas, Pak. Oke, oke. Nah, terkait sama interkoneksi yang ada di Sumatera, karena pembangkit yang paling banyak di Indonesia itu ada di Sumatera dan di Jawa. Ya, kalau Kalimantan mungkin sistemnya belum tergabung ya, masih ada dua sistem ya di Kalimantan. Sulawesi juga belum. Ini yang udah full interkoneksikan Sumatera dan Jawa. Nah itu kalau kita belum bisa melihat RUPTL kalau memang belum terbit. Yang di RUKN itu kita lihat tuh ada garis-garis biru ya, garis hijau kalau nggak salah itu ya. Pertama itu ke Batam, Sumatera Batam ya. Nah itu Sumatera Batam ini eh, bisa pakai HVDC dan bisa juga pakai AC kelihatannya karena tidak semua laut ya. eh, ada daratnya juga, ada laut, ada darat, ada laut gitu kan. Nah itu eh, kita dengar di Batam itu ternyata industrinya sangat berkembang ya.
eh, di sana ada beban sekitar berapa ya? 3.000 ya, 3.000 MW yang diminta ya, di Batam situ katanya banyak industri apa, data center ya, apa industri terkait sama berkembangnya apa, artificial intelligence ya, AI gitu kan, karena sangat dekat sama Singapura di mana menjadi hubnya apa ya, jaringan fiber optik dari seluruh dunia itu masuk ke Singapura ya. Itu kira-kira kapan selesainya gitu, karena kalau nggak salah itu mereka sudah sangat membutuhkan dari sekarang gitu apa, energinya ya. Kapan itu bisa bisa ini ya, karena buat PLN juga itu jadi revenue ya, kalau ada beban ya tentunya nambah nambah revenue gitu kan. Yang kedua terkait dengan HVDC dari Sumatera Jawa. Sumatera Jawa tadi ke Sumatera Batam ya, Sumatera Jawa. Nah ini kalau dulu kan konsepnya itu adalah seperti kata Pak Warsanto cerita tadi, saya juga sempat dengar ya, adalah mengangkut PLT Mulu Tambang ya. Yang kita dulu tuh konsepnya adalah waktu masih boleh membakar batu bara adalah transportasi ya. Transportasi itu kan mahal ya, pakai minyak. Nah, sehingga bagaimana kalau kita bakar di Mulut Tambang, lalu energinya kita kirim ke pusat beban di Jawa. Nah, sekarang kan sudah tidak boleh lagi membangun uh, ini apa? Kalau dulu itu jadi layak ya, layak, dan ada pendanaan dari G2G ya, mungkin dari Jepang ya, sehingga dapat bunga murah ya. Nah, ini eh, di RUKN itu ada ditarik itu apa, interkoneksi Jawa Sumatera, apakah masih menggunakan DC ya? Kemungkinan masih menggunakan DC. Tapi pertanyaannya, energi apa yang mau dibawa ya? Itu jadi bahan pertanyaan ya, karena proyek itu layak, karena gini kan, kita kita kadang-kadang mengasumsikan sesuatu itu seolah-olah itu tidak didanai oleh negara ya, seolah-olah itu didanai oleh eh, apa ya, financingnya itu dia mesti ada lah yang mau diangkut gitu lah ya. Istilahnya kalau kita membangun jalan tol ya minimal ada yang mau diangkut gitu kan. Ada yang mau lewat di sana, berapa megawatt yang mau lewat di sana, itu kan mesti clear ya. Kalau dulu kan clear. Nah, kemudian pertanyaannya, waktu di RUKN itu ada garis biru menuju Bangka itu ya, dibelokkan ke Bangka ya. Kalau di RUKN itu dibelokkan ke Bangka itu. Nah, itu di Bangka itu apa kira-kira, daya apa yang mau diangkut dari Bangka? Sementara Bangka itu bebannya kan nggak terlalu besar gitu ya. Di RUKN itu pertanyaan saya itu dari Jawa itu garis hijaunya itu ke arah Bangka ya. Mungkin itu aja Pak Warsono, pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya Pak Warsono. Salam sehat selalu. Ya, Terima langsung. kasih, sehat-sehat selalu Pak Erwin. Jadi Pak Erwin tanya tapi sudah ada jawabannya sebenarnya. Ya kan satu guru satu ilmu namanya Pak Warsono. Oke, jadi betul Pak, Sumatera Batam ini memang ditujukan karena demand di Batam sudah sangat tinggi, terutama untuk data center ya. Sehingga kita sedang ngebut nih untuk membangun ya, intinya sih as soon as possible ya, meskipun ada ininya, tahunnya ya, targetnya cukup challenging. Kemudian yang Sumatera ke Jawa, jadi gini Pak Erwin, dalam konsep RUPTL kita di Sumatera itu punya potensi PLTP dan PLTA yang sangat besar, istilahnya sampai sekitar 10 gigawatt ya. Ya tidak semuanya kita ini, tapi sebagian besar kita coba, makanya tadi di gambarnya ada ya. Nah, itulah yang akan ke depannya kita alirkan gitu ya ke Jawa. Meskipun sebenarnya sih kalau
dari elektronnya yang paling dekat itu kan sebenarnya PLTU yang ada di itu ya, yang Wah ini PLTU Pak yang ya. ada di Sumatera, ya. Tapi kan ya konsepnya bisa kita katakan bahwa dari ujung Sumatera itu dipakai, kemudian sisanya dipakai ke Jawa. Yang apa yang dikirim ya karena ini dalam konsep aja. Dalam konsepnya itu karena yang dibangun terakhir itu adalah PLTA, berarti yang dikirim ke Jawa itu PLTA. Tapi secara elektron itu kan yang paling dekat lah yang akan ngirim. Yang secara elektron yang paling dekat kan ya PLTU batubara yang ada di Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan itu kan paling dekat ke Jawa, kapasitasnya juga besar-besar di situ ya. Tapi kan itu sudah terbangun ya sebelum ada eh, nanti interconnected Sumatera Jawa. Jadi tambahan katakanlah nanti 2 gigawatt dari PLTA itulah yang kita kirim. Ya, meskipun elektron kan gabung ya. Elektron berarti namanya namanya konsep itu kan lebih ke arah eh, pengakuan. Jadi kayak renewable energy certificate itu kan sebenarnya pengakuan. Pengakuan sumbernya dari mana ya, namanya elektron itu dicampur gitu ya. Ya kira-kira gitu Pak, Pak, Pak Erwinnya. Jadi itu mungkin itu ya. Nanti apa Ada satu ada lagi? yang saya mau tanya yang ke arah Bangka itu, Pak. Itu ada garis ya. Saya juga nggak jelas itu apa kok bisa ada garis di interkoneksi itu warna hijau, dia belok ke arah Bangka itu bisa dijelaskan atau salah salah tarik itu Pak Warsono. Sumatera Bangka itu jadi salah satu juga ya, salah satu. Sekarang kan sudah terhubung juga ya antara Sumatera dengan Bangka dengan 150 kafe tapi ya sisa. Nah nanti akan kita tambah jadi 2 jalur ya supaya memperkuat ini sedang dalam proses juga. Itu kira-kira Pak. Makasih Pak. Oke, makasih Pak Warsono. Baik Pak Erwin, Pak Warsono. Sekarang senior kita ini Bang Nonot Sukaryono. Orang transmisi juga ini. Silakan Bang Nonot. Halo, Ya, dengeran? jelas Bang. Jelas, jelas Bang. Jelas. Pak Warsono, salam kenal lah. Saya Ya, Not dari LSK Gatrik. Wih, ini lagi di Salemba ini. Mungkin kalau lihat super grid tadi itu banyak kabel ya, banyak kabel laut. Dan nggak tahu apa saya menangi ngelihat nanti. Ya insya Allah lah masih bisa. Cuma pesan saya cuma ini aja lah. Tadi kalau kita apa jaga kabel itu minta tolong instansi lain. Nah, coba di apa diatur lah atau dipikirkan atau mungkin sudah ada ya di spesifikasi teknisnya. Kabel laut kita itu ada deteksi tsunami gitu ya, bisa connect sama BMKG. Terus satu lagi mungkin deteksi kapal selam itu untuk ke TNI. Mungkin itu aja lah. Terima kasih Pak Warsono, salam kenal. makasih Pak Nono, salam kenal juga. Jadi itu saya kira masukan bagus ini Pak ya. Jadi karena memang itu tadi pertanyaan sebelumnya juga ya. Tantangan dari kabel ini adalah ada dua. Secara fisik, kabelnya itu ya sebenarnya tantangan secara fisik itu banyak. Tapi berdasarkan pengalaman itu adalah kaitannya dengan kapal ya. Kapal, kapal yang nyandar, apa dan jangkar gitu ya. Apalagi kalau ada kapal selam gitu juga itu sih. Dan dulu waktu di Bali itu ada kapal tenggelam. Nah, kalau kapal tenggelam memang yang untungnya waktu itu alhamdulillah itu ya. Saya juga dapat bersyukur itu
tidak kena lah ya. Nah, padahal itu dekat sekali itu waktu kapal tenggelam di Sumatera, Jawa Bali ya. Jadi cukup banyak karena itu memang sensor secara teknologi itu kayaknya memang betul Pak. Saya kira itu dari perlu menjadi pertimbangan untuk dalam membangunnya ya. Saya kurang tahu ya seperti apa nanti terserah karena saya perlu belajar lebih banyak ini. Yang kedua kerjasama dengan instansi. Jadi yang selama ini kita lakukan misalnya dengan Angkatan Laut ya kita sampai membangun tempat itu untuk monitoring dan ada tugas yang 24 jam untuk memantau gitu dan melaporkan koordinasi dengan pihak terkait. Terus kalau ada eh, yang kira-kira bahaya itu kapalnya diberi informasi ya. Kalau di Jawa, waktu di Jawa Bali itu karena jaraknya laut dekat ya lewat apa kayak sirine gitu, sirene atau apa gitu. Kemudian bisa supaya tidak membuang sangka adu cakar gitu ya. Eh, Kira-kira seperti itu. Karena pengalaman di Jawa Bali itu. Eh, karena banyaknya itu mungkin ya itu saya kira teknologi-teknologi mungkin sekarang sudah bagus ya bisa kita gunakan. Terima kasih Pak informasinya Pak. Baik, baik. Ada lagi Bang Nonot? Udah pas. Udah cukup lah. Tadi kan sebetulnya untuk masukan aja. Ya, Nyusun spek, ada deteksi tsunami sama sensor kapal selam. Oke, lanjut. baik Bang. Berikut Pak Erwin ya. Saya lihat ada 3 orang. Jadi singkat-singkat aja Pak Erwin, habis itu Pak Zainal, lalu Pak Didik Sudarmadi. Silakan Pak Baik, Erwin dari Maskei, terima Masyarakat kasih banyak Pak Konservasi Adi. Energi. Baik, terima kasih Pak Adi atas izinnya. Senang saya diundang nih dari Mas Kei. Izin juga kepada senior-senior Pak Mariadi, Pak Amin, dan lain-lainnya. Langsung aja to the point ke Pak Warsono. Secara teknis sebenarnya tidak ada isu Pak, apalagi di Eropa itu daratan semua. Jadi tidak ada isu mengenai transmisi antar negara. Yang di Indonesia kan challenging sekali karena antar pulau lewat kabel laut. Sebenarnya Indonesia sudah punya pengalaman juga menggelar kabel laut ya di Pulau Seribu, cuma mungkin skala kecil. Gelar kabel fiber optik juga udah sering, apalagi gelar pipa. Kami dulu waktu saya bekerja di perusahaan minyak itu udah biasa kita gelar pipa dari dasar laut karena di trenching dibuat got ya, dibuat apa parit di dalam nanti baru dikubur. Artinya kalaupun ada jangkar jatuh ya, insya Allah sih mudah-mudahan tidak kena pipa waktu itu. Nah, yang jadi isu adalah masalah pendanaan. Tadi saya dengar berkali-kali Bapak singgung sedikit sekali, padahal sebenarnya isu itu yang dominan sekarang. Apakah secara ekonomi visible? Satu, karena menggelar pipa apa kabel laut itu biayanya kan hampir 4 kali lipat dari kabel overhead ya, biasa. Satu. Yang kedua, bagaimana pertumbuhan beban di Jawa yang pusat bebannya di Jawa dengan pusat-pusat sumber-sumber energi yang ada di Sumatera. Kan ini harus seiring, seirama. Nah, pertanyaan saya seberapa jauh, seberapa sering PLN berkoordinasi rapat-rapat dengan pemerintah juga dengan DPR. Karena ini kan setiap 5 tahun pemerintahan kita berganti nih. Saya takut khawatir selera pimpinan yang baru ini mungkin tidak ke sana arahnya. Karena pendananya mungkin terbatas dari APBN. Sementara tadi saya dengar bahwa dananya harus dari APBN. Dari PLN akan berat sekali karena biaya transmisi kabel laut itu mahal sekali. Belum lagi konverter dari AC ke DC, DC ke AC. Nah, ini yang mungkin jadi tantangan karena saya juga dengar untuk membangun high voltage DC dari Sumatera ke Pulau Jawa itu sudah terdengar sejak saya kuliah dulu. Bahkan sudah ada mata kuliah khusus itu di kampus, satu mata kuliah 1 semester belajar high voltage DC. Tapi sampai hari ini kan belum terrealisir jaringan tegangan tinggi itu. Nah, jadi kendalanya mungkin memang di pendanaan. Skala prioritas lah dengan konstruksi yang lain, dengan program phasing out atau PLTD phasing out atau energi surya yang lain yang mungkin perlu dikembangkan di daerah dengan dana yang mungkin relatif lebih kecil dan bisa dijangkau oleh PLN dan juga mitra-mitra swastanya. Nah, jadi pertanyaan saya singkat saja, kalau memang
belum intent. Mungkin dengan pemerintahan baru nih, mumpung baru mulai nih Pak Prabowo dengan tim, dengan staf-staf ahli teknisnya, dan juga dengan DPRD-nya yang DPRD yang juga mungkin dominan. Nah, itu saja. Terus yang terakhir tadi saya dengar ada pertanyaan kok ada rencana pembangunan transmisi dari Sumatera ke mana ke Pulau Bangka ya. Saya pernah dengar katanya eh, Indonesia membangun PLTN katanya di Belitung. Apa benar itu? Kalau iya mungkin itulah jalur disiapkan PLTN supaya bisa mensuplai listrik ke Sumatera. Mungkin itu aja sebagai komentar dan masukan. Terima kasih Pak Warsono, Pak Adi. Baik Pak Erwin, langsung Pak Warsono, silakan. Monggo. Ya, makasih. Ya memang kendala kendala investasi ini menjadi salah satu yang katakanlah memperlambat ya, tidak hanya interkoneksi antar pulau di Indonesia, termasuk juga ASEAN Power Grid juga yang sudah direncanakan lama sekali, termasuk dari peninsular Malaysia ke Sumatera ya. Sedangkan yang sudah terhubung itu antara Kalimantan dengan Sabah karena di daratan. Tetapi karena kita tahu secara natural Indonesia itu adalah kepulauan ya, mau nggak mau itu harus terhubung. Karena ada kebutuhan yang tidak ada pengganti yang lain, kira-kira seperti itu ya. Keterbatasan resources di Jawa, kemudian adanya kelebihan ya, bisa dikatakan begitu, kelebihan potensi resources yang cukup besar di Sumatera dan Kalimantan, maka ini menjadi solusi dengan pembangunan. Memang mahal, tapi kan itulah solusi yang tersedia. Jadi karena kan nggak bisa pakai udara ya, harus pakai kabel beneran ya. Jadi memang harganya mahal dan itu menjadi peningkatan biaya pokok betul itu. Kemudian yang terkait dengan biaya ini, sumber anggarannya eh, sebenarnya tidak menggunakan APBN. APBN itu menjadi eh, salah satu opsi, tapi sebenarnya dari yang kita ini tidak menggunakan APBN, tapi lebih banyak menggunakan dana-dana yang tersedia di pasar dan yang konsesional lah, yang murah kira-kira gitu. Karena ini untuk eh, transisi energi itu biasanya ada kebijakan eh, pendanaan yang konsesional murah. Seperti sebelumnya itu kan kita menggunakan dana juga dana yang interkoneksi Sumatera Jawa sebelumnya kan direncanakan juga ada pendanaan yang murah. Nah, memang meskipun pendanaan murah itu ya tetap mahal juga ya dampaknya. Ya, tentu tetap ada pada akhirnya tetap ada dampak juga terhadap pemerintah meskipun ada pendanaannya pendanaan dari pinjaman di PLN ya karena ada kenaikan dari sisi apa, dari sisi biaya nanti ya otomatis akan berdampak juga fiskalnya ada juga ya tapi tidak secara langsung. Mungkin itu untuk yang Bangka yang nuklir ini pada prinsipnya karena nuklir ini kebijakannya ada di pemerintah ya saya terus terang tidak bisa menjawab. Jadi sesuai undang-undang ketenaga nukliran itu pemerintah yang merencanakan pembangunan tenaga nuklir gitu ya. Nanti kalau sudah ada keputusannya ya, PLN nanti akan melakukan koordinasi. Kira-kira seperti itu meskipun kita sudah melakukan koordinasi juga Pak, beberapa kajian juga tapi sifatnya lebih ke studi. Tetapi keputusan ada di pemerintah. Demikian Pak Erwin ya. Nah, lokasinya ini memang challenging ya untuk pembangunan PLTN ini. Jadi bisa juga salah satu alternatifnya adalah pembangunan di pulau kemudian dibangun kabel ya,
Tapi otomatis pembangunan kabel kan akan menambah eh, biaya juga. Jadi ya no freelance pada dasarnya sih ya. Pada dasarnya no freelance. Selalu ada biaya. Mungkin itu, mohon maaf, mungkin tidak bisa dijawab seperti itu. Demikian Pak Pertanyaan Adi, saya belum Pak Erik, Pak Erik. pertanyaan saya belum terjawab, barangkali nggak apa-apa kalau nggak terjawab sekarang, Ya, nggak ya, apa-apa Pak. yang mana Pak? Mohon maaf. Seberapa upaya sering Bapak untuk berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya SDM atau Bappenas, dan juga melibatkan DPR, Komisi 7, karena baru terbentuk. Saya khawatir nanti berganti pemerintah, mundur lagi, mundur lagi. Tapi kalau sudah dikunci dengan suatu studi yang komprehensif, karena biaya studi ini mahal ya, apalagi melibatkan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua, tentu kosnya luar biasa nih untuk studi. Tidak hanya dari segi listrik, tetapi juga dari segi keamanan, penjaga wilayah, belum lagi faktor-faktor lingkungan. Nah, itu aja Pak, kalau memang sudah ada reguler pertemuan, bagus. Mudah-mudahan ini bergulir terus Pak, tidak mundur maju kayak poco-poco gitu. Maaf Pak, sorry. Ya, makasih Pak. Jadi kalau koordinasi tentu sudah kita lakukan ya. Yang paling sering memang dengan DCK, pihak yang paling dekat dengan PLN, kira-kira itu. Sedangkan dengan DPR yang lama, kita ada forum RDP yang secara rutin ya dilakukan, termasuk di dalamnya adalah yang sering dibahas dengan DPR itu adalah terkait dengan rencana transisi energi. Jadi ini juga green enabling ini termasuk bagian yang sering kita diskusikan. Hanya memang kalau sekarang masih tahapnya lebih ke arah idea, rencana, dan nanti eksekusinya nanti mungkin tahap berikutnya ya. Jadi tahap pertama memang masih ke arah menjual ide, menjual rencananya, support dari berbagai berbagai pihak, berbagai pihak yang terkait. Demikian, Pak. Terima kasih Pak. Baik, berikut Bang Zainal nih kelihatannya, orang Bandung. Ya, senior PLN juga. Silakan Bang Zainal. Ya, makasih Bang Adi. Ya, selamat sore Pak Marsono. Halo? Selamat sore, Pak. Wah, kawan Banua. Waduh, ya. Di Kalimantan ya. Tapi saya mau tanya tentang Jawa Sumatera nih Pak Marsono ya. Ya, itu kan di akhir pemerintahan SBY kalau nggak salah sudah ada studi pembangunan jembatan ya antara Jawa Sumatera. Seingat saya sudah dihitung oleh Wiratman itu konsultan sipilnya itu 125 triliun kalau nggak salah pada saat itu ya. Tapi sejalan dengan bergantinya pemerintahan berbeda lagi, itu di stop ganti dengan kereta cepat yang biayanya juga ternyata hampir sama 125 triliun gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah waktu itu sudah terpikirkan juga HPDC Sumatera Jawa itu lewat jembatan itu. Nah, itu apakah studi itu juga atau skenario ini juga sudah dicadangkan juga ya di samping penggelaran kabel laut di dasar laut, tentunya juga kalau jadi berbarengan dengan pembangunan jembatan Sumatera Jawa itu mungkin kan berbeda lagi ininya tuh apa namanya skenario-nya. Menyangkut pendanaan juga mungkin akan berbeda. Itu apakah sudah juga dipikirkan ya skenario itu? Kalau sudah ya tinggal nanti kalau berbarengan bisa lebih enak mungkin pembangunannya, ya kalau enggak pun ya terpaksa kalau PLN duluan atau listrik duluan ya terpaksa kabel laut. Nah, itu bagaimana kira-kira Pak Marsono skenario-nya? Uh, untuk yang skenario, sebenarnya yang skenario yang sudah relatif fix itu adalah yang kabel laut itu, ya. Karena kita sudah bahkan sudah sampai tahap eksekusi ya. Waktu itu kita punya unit tersendiri nih. Salah satunya ini hadir juga nih Pak Didi, ini dulu adalah GM dari Sumatera Jawa kalau nggak salah ya. Artinya sudah, nah kita bisa menggunakan jalur.
Nah, kalau misalnya ada yang menggunakan lewat jebakan, ya memang mengubah mengubah skenario ya ini belum ada nih kalau mungkin ini jadi ada juga nih, saya coba cari-cari informasi apa benar ada rencana seperti itu ya. Makasih Pak Zena, saya nggak bisa jawab secara ini karena Oke, belum masuk. oke, makasih. Hanya sekedar info aja, siapa tahu ya nanti hidup lagi jembatan Sumatera Jawa itu. Kalau hidup kan lebih berbeda lagi mungkin skenario. Terima kasih Pak Warsono, Pak Adi, atas Ya, waktunya. baik Bang Zainal. Pak Didik Sudarmadi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu lagi Pak Mar. Ya, ya. Saya pertama mau apa mengomentari ini dulu tadi yang disampaikan oleh pertanyaan terakhir tadi yang Sumatera Jawa itu ya. Memang terakhir itu proyeknya didesain untuk menggunakan kabel laut gitu ya. Nah, kalau misalkan ada jembatan Sumatera ke Jawa, mungkin lewat Lampung gitu ya. Lampung kemudian sampai di daerah Suralaya gitu. Ya bisa saja, tetapi mungkin perlu dikaji kembali apa untung dan ruginya. Dan kalau saya melihatnya sih sepertinya lebih banyak ruginya kayaknya. Jadi mungkin dengan kabel mungkin lebih visible gitu. Eh, saya mau sekedar mengomentari aja Pak Warsono untuk Bapak yang presentasikan tadi. Mungkin bebannya yang ada dipikul di Pak Warsono terlalu berat itu saya pikir. Mungkin dengan sedikit komentar saya ini mungkin meringankan gitu ya. Ya. Yang pertama itu terkait dengan ini Pak. Tadi disampaikan beberapa super grid dengan direalisasikan dengan nanti adalah interkoneksi gitu ya, terutama menggunakan baik overhead maupun kabel dan menggunakan teknologi HVDC. Nah, mungkin ini setiap eh, interconnection project itu harus didetailkan ya mungkin ya. Jadi harus dikaji lebih dalam lagi, baik itu tidak sekedar visibility study ya, tetapi juga secara konsep dan secara integrasi menyeluruh dengan proyek-proyek yang lainnya. Terutama nanti yang komentar kedua ini kaitannya dengan generating plan dan transmission plan itu. Itu harus sinkron gitu ya. Artinya kalau kita membangun di katakan di Jawa menambah sekian gigawatt gitu. Kemudian di Sumatera sekian gigawatt, itu kan punya timeline-nya tersendiri, COD-nya masing-masing gitu ya. Nah, itu harus sinkron dengan rencana interkoneksinya. Bisa saja kita sudah pengalaman lah bahwa setiap proyek itu pasti terlambat dan lebih banyak terlambatnya untuk proyek yang transmisi dibandingkan dengan yang pembangkit gitu. Nah, ini sebagai challenge gitu ya. Nah, artinya dalam membuat kajian nanti itu harus ada kontingensi yang perlu diperhitungkan juga. Itu yang kaitannya tadi dengan setiap proyek harus juga dicek. Misalkan saja ini tadi yang saya lihat ada Sumatera, maaf Jawa, Bali, Sumba gitu ya. Nah, tadi ada challenge-nya melalui laut yang dalam dan sebagainya. Nah, itu semuanya harus dikaji gitu. Termasuk apakah katakan itu tadi berapa 1.200 megawatt ya Pak ya. Apakah itu sama semua dari Sumba sampai Jawa itu 1.200, nanti mendaratnya di mana, integrasi dengan sistem AC-nya gimana dan sebagainya. Nah, ini setiap setiap proyek itu harus dilihat kajiannya lebih dalam lagi. Nah, salah satunya tadi yang saya sempat lihat itu contohnya menggunakan konsep yang ekspedisi teknologi VSC yang dipilih salah satunya ini. Nah, kalau nggak salah nih ya, sepertinya untuk kabel itu VSC itu masih jadi kendala gitu ya.
mungkin kalau kalau trennya sekarang sudah visible ya mungkin bisa saja dipakai gitu ya. Jadi yang setahu saya di Eropa itu kebanyakan interkoneksinya itu menggunakan LCC ya. Ada beberapa yang sudah PSC, terutama yang dari laut itu yang di Jerman gitu ya, yang proyek Borbin itu dan sebagainya itu memang pakai VSC ya. Tapi apa tegangannya masih nggak terlalu tinggi-tinggi gitu ya, nggak sampai 500 kV gitu ya. Kalau di atas sampai 500 kV tadi yang saya lihat itu kan sampai 600 kV ya. Itu kalau nggak salah masih LCC ya. Nah, kalau VSC masih challenge juga gitu. Tetapi mungkin harus diupdate lagi. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini sama pertanyaan dengan tadi itu. Bukan pertanyaan, komentar aja juga. Ini siapa yang mau mendanai ini? Karena proyek ini adalah proyek infrastruktur gitu ya. Jadi kalau infrastruktur ya nggak ada duitnya hitungannya ya. Siapa yang mau bayar gitu? Kalau misalkan kita bangun dengan dana untuk pendanaan sendiri misalkan ya, nanti jatuhnya adalah tarif akan naik gitu ya. Karena kalau misalkan kita biayai sendiri kan harus kita bayar pakai biaya jual dari KWH itu. Nah ini satu tantangan tersendiri dan saya kira kalau ini kebutuhan ini memang harus dijalankan gitu ya, dan ini amanah dari pemerintah, ya pemerintah tentu bisa mencari jalan keluarnya. Terima kasih Pak Warsono, sukses selalu. Ya, terima kasih Pak. Ini guru saya ini Pak Didi ini untuk terkait dengan HVDC ini. Jadi saya kira kebanyakan komen masukan terima kasih Pak Didi. Ini memang ini HVDC kan teknologi baru ya, termasuk tadi alternatif teknologinya juga teknologi baru. Karena itu memang betul Pak perlu dikajikan secara komprehensif terkait dengan teknologi tersebut. Kemudian yang kedua ini juga challenge juga sebenarnya adalah dari supply chain teknologi ini juga kemudian sedang banyak dipakai, banyak diminati oleh negara-negara ini challenge tersebut. Nah, terkait dengan pendanaan, kalau di RUPTN memang kita tidak men-state secara spesifik ya. Tetapi kita membuat katakanlah finansial simulasi ya, simulation. Memang perlu ada karena penambahan investasi yang cukup besar untuk kebutuhan transisi energi itu perlu ada support dari pemerintah. Nah, ada beberapa sih ininya ya alternatifnya yang disusun oleh teman-teman LKO ya, termasuk menaikkan margin, terus ada apa ya reformasi tarif dan lain-lain banyak. Intinya bagaimana supaya neraca PLN itu bisa mensupport pendanaan yang cukup. Ya, kalau nggak ada support khusus, memang cukup berat ya, karena anggarannya cukup besar ya transisi energi baik pembangkit. Jadi itu Pak, memang benar ini biayanya juga besar. Terima kasih tuh, terima kasih atas ininya memang lumayan berat ini Pak untuk transisi energi dari proses. Jadi memang betul untuk yang kayak ke Sumba dan ini masih sifatnya case study ya. Karena apalagi ini masih cukup lama, karena itu pendetailannya lebih detail terkait dengan terutama yang tadi itu bagaimana kondisi lautnya, gitu, dan tracingnya kira-kira seperti apa. Terima kasih Pak masukannya. Jadi memang betul juga terkait dengan integrasi antara generation dan transmission. Karena itu kita memberi waktu yang cukup ya harapannya bisa match ya antara pembangunan
pembangkit sama transmisi dari Sumatera ini kan dari Sumatera ya. Tentunya nanti ya, secara real time, secara dalam perkembangannya eh, akan dilakukan eh, adjustment, adjustment. Tapi yang penting menurut saya adalah konsepnya sudah siap, eksekusi sehingga nanti dalam penyusunan timeline eksekusi akan bisa lebih baik lah karena ketika sudah ada secara perencanaan. Itu Pak. Terima kasih. Baik, Pak Didik, kalau ada tanggapan balik silakan. Cukup Bang Adi. Ya. Oke. Saya lihat sudah tidak ada lagi yang ingin menanggapi. Oh, ada. Silakan Pak Teddy. Teddy S dari PT Global Papua Abadi. Wah, ini dari Papua. Silakan. Tolong nyalakan Baik. kameranya. Iya, selamat sore Pak Adi, Pak Warsono juga. Salam kenal. Saya Teddy, Pak, dari PT GPA. Yang saya ingin tanyakan di sini adalah apa namanya untuk supergrid ini kan sudah terencana sampai dengan interkoneksi ASEAN, Pak ya. Bagaimana dengan supergrid untuk internal di Indonesia sendiri, khususnya sampai ke Papua? Apakah ini tidak dimasukkan skala prioritas? Mengingat apa namanya kalau kita runut ke tujuan SDGs ya, Sustainability Development Goals, bahwa item nomor 7 itu energi bersih dan terjangkau ya. Nah ini bagaimana korelasinya dengan itu, kemudian untuk finance-nya, dampak daripada supergrid ini short term maupun long term-nya terhadap tarif listrik bagaimana? Mengingat dana yang diperlukan kan sangat signifikan nih Pak untuk investasi supergrid ini. Apakah ada presentasi estimasi besaran inflasi biaya dan berapa lama durasinya? Itu mungkin Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik. Ya. Masih mungkin langsung Pak Teddy ya. Baik Pak. Pertama untuk wilayah Indonesia Timur. Jadi pada dasarnya sebenarnya perencanaan ini kan follow demand ya, mengikuti demand. Jadi ketika demand katakanlah masih kecil, maka kita menyesuaikan juga dibangun di sistem yang kecil juga. Kemudian ketika besar, ya kita tingkatkan. Ketika sudah perlu dihubungkan dengan sistem yang lain, maka dibangun koneksi transmisi. Jadi konsepnya kira-kira seperti itu. Nah, di Indonesia Timur ini memang challenge-nya adalah dari densitas penduduk yang rendah ya, sehingga dampaknya juga demand-nya rendah, sehingga untuk size tersebut ya cukup menggunakan jaringan distribusi 20 kV gitu ya. Ketika nanti kemudian meningkat baru naik ke jaringan transmisi gitu ya. Jaringan transmisi ketika demandnya sudah semakin kuat lagi, maka kita membangun super grid. Membangun grid dulu ya. Kalau itu sudah jadi super grid. Jadi memang ini adalah journey, saya kira nggak bisa memang langsung tiba-tiba kita rencanakan di Papua super grid gitu, nggak bisa begitu. Bukan karena uangnya perlu besar, ya itu tentu masalah utama, tetapi juga secara teknis tidak memungkinkan. Jadi ibaratnya kita beli mobil yang besar, ya kalau mobil bisa tetap jalan meskipun nggak ada demand, tapi kalau mesin pembangkit nggak ada demand, nggak bisa dioperasikan. Ya. Kalau demandnya rendah,
nggak bisa dioperasikan. Jadi contohnya seperti itu. Jadi karena itu memang untuk di Indonesia Timur, seperti saya sampaikan tadi di paparan itu memang masih early development. Jadi kita membangun masih merangkai, kan sekarang tersebar banyak sekali ya sistem-sistem kecil. Jika sudah demandnya sudah cukup, kita rangkai melalui distribusi dulu, sudah cukup kuat lagi, kita tingkatkan menjadi transmisi. Dan kebetulan juga memang jarak antar sistem ini jauh. Ya. Jadi kalau di Jawa itu antar ibu kota kabupaten hanya 30 kilo, kita bisa bangun transmisi. Kalau di Indonesia Timur itu jaraknya bisa jauh sekali. Jadi secara teknis dan ekonomis menjadi challenge. Karena itu ya tentu dilakukan secara bertahap. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kita mulai dari, nah kebetulan misalnya di Papua ini kita sekarang kan ada pemekaran ya, pemekaran jadi provinsi. Ya kita utamakan pembangunan di ibu kota provinsi. Karena meskipun ibu kota provinsi ini demandnya juga masih belum besar ya, tapi kita utamakan karena itu menjadi potensi ke depan ya. Mungkin itu Pak Teddy ya. Jadi Baik, kita Pak. follow kemudian nanti dengan banyaknya misalnya industri demand tumbuh, itu tentu Ya, kita karena ke membangun depannya sebagai proyeksinya kan pembangunan ke arah timur, Pak. ya. Ya, mungkin bisa dijadikan apa namanya acuan juga itu kan untuk ke depannya seperti itu. Karena terus terang untuk saat ini untuk industri sana masih memang kesulitan dari pasokan energi listriknya. Nah, makasih Pak. Jadi sebenarnya gini, kalau memang kita kan bisa, ya kadang-kadang itu kayak chicken and egg ya, listriknya dulu atau demandnya. Yang penting ketika ada kepastian dari demand, kita bisa melakukan inisiasi. Gitu ya. Jadi misalnya memang betul ada demand, kemudian kita melakukan katakanlah dalam kerjasama kontrak gitu lah ya. Ya nanti kita akan membangun sehingga nanti bareng gitu. Tapi kalau belum ada kebutuhan yang real dalam arti, nah itu tertulis kemudian ada kerjasama kontrak itu ya susah bagi PLN untuk berencanakan, paling banyak kita hanya memberikan eh, semacam indikatif ya. Jadi misalnya ada kebutuhan di Papua itu untuk pembangunan food estate ya, yang direncanakan itu sampai 2000 MVA di sana. Nah, realisasi di sana itu sekarang hanya sekitar 10 megawatt atau berapa. Nah, ini kan sebenarnya lompatan yang sangat besar. Nah, bagi PLN, kalau itu gedung demandnya itu real ya, dan punya staging gitu ya, kapan kemudian ada rencana kerjasama yang real ya, kita akan tindak lanjut. Tapi kalau masih sifatnya berencana secara umum, maka kita menyebutkannya masih indikatif saja. Nah, begitu nanti sudah real itu ya nanti kita akan membuat perencanaan yang lebih pasti gitu. Jadi itu kita mengikuti demand yang real. Dan mudah-mudahan karena Papua ini potensinya luar biasa. Asik. Baik Pak, yang kedua Pak mungkin Pak pertanyaan saya masih belum terjawab. Oh ya, ya tadi sudah disampaikan sih sama Pak teman-teman. Jadi memang biayanya mahal ya, 4 kali lipat daripada Iya, iya. jaringan. Oke. Tetapi sebenarnya jaringan transmisi itu secara overall lebih murah dibandingkan dengan biaya investasi untuk membangun. Jadi kalau di perencanaan RPTL kita ada kebutuhan katakanlah sekitar selama 5 tahun sampai 10 tahun itu lebih dari 2.000 triliun ya, lebih dari 2.000 triliun. Itu sebagian besar untuk pembangkit, sebagian besar. Terima kasih Pak. Baik Pak,
Terima kasih Pak Warsono. Oke, saya lihat dari partisipan tidak ada lagi yang angkat tangan. Jadi kita akan masuki bagian penutup, yaitu pernyataan penutup dari panelis dan juga narasumber. Tapi sebelumnya Pak, saya minta 1-2 menit nih Pak Warsono. Agak di luar super grid. Tapi mudah-mudahan kami di Sulawesi Utara ini di Manado dapat informasi. Soal hal ihwal blackout Pak, baru-baru yang di sistem Sulawesi Utara, Gorontalo itu. Jadi tanggal 11 Desember itu kami mengalami blackout. Dan sampai hari ini belum jelas nih, sebab musababnya apa, dan juga pemulihannya terlalu lama. Ya mudah-mudahan di masa depan dengan adanya jaringan transmisi Sulawesi, waktu pemulihan bisa lebih cepat dan juga blackout ya bukan tidak mungkin terjadi. Blackout selalu terjadi ya dalam sistem secanggih apapun. Itu Pak, mohon komentarnya. Ya, makasih Pak. Memang di kalau kita lihat tadi dari 4 statusnya dari sistem kita di Indonesia memang masih beragam ya. Ada yang sudah kuat seperti di Jawa, yang stage-nya sudah, kemudian yang kedua sudah terhubung tapi sudah terintegrasi namun masih sedang proses perkuatan. Nah, Sulawesi dan Kalimantan ini yang ketiga ya, Mas. Ya, masih proses integrasi. Jadi memang karena itu kita perkuatannya harus transmisi yes, kemudian juga pembangkitnya kita perkuat juga, terutama untuk proses penormalan. Jadi kita juga banyak mengambil lesson learn ya, kebutuhan termasuk di dalamnya untuk fast starter ya, starter di baterai menjadi salah satu ya, alternatif ke depannya. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Warsono. Silakan pernyataan penutup dari Pak Sumaryadi dulu deh. Yang kameranya sudah nyala nih. Silakan. Closing statement Pak. Baik, terima kasih Bang Adi. Turut berduka kalau Manado blackout Pak. Ya, terima kasih Pak. Semoga cepat pulih. Sudah Pak, sudah. Ya, sudah pulih. Tapi itu kejadian bulan lalu. Iya, saya juga dengar itu Pak. Baik, Pak Warsono, paparannya luar biasa. Rupanya untuk super grid itu saat ini baru terbatas studi. Semoga studi ini yang memakan, yang diperkirakan membutuhkan dana yang besar, ada solusi inovatif tanpa membebankan para konsumen tenaga listrik. Di samping itu, kita butuh juga suatu strategi untuk mengamankan sistem kita atau planet kita dari makin banyaknya CO2 dengan penggunaan energi fosil pada pembangkit tenaga listrik. Ini suatu strategi yang menarik juga. Tentunya ini butuh suatu grand scenario yang cukup komprehensif dan melibatkan dari berbagai stakeholder. Saya kira itu poinnya yang pada pagi hari ini. Sekali lagi Pak Warsono, ini teman kita, teman saya, teman kami untuk berdiskusi. Sekarang kita ada di webinarnya KTK. Bang Andi, saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Bang Amin Raharjo. Oke, suara saya kedengeran, maaf nggak bisa gambar nih karena sinyalnya jelek. Oke. Kedengeran suara saya? Ya, kurang jelas tapi silakan aja. Ya, oke. Ya, jadi sekali lagi kalau
apapun yang katakan tadi seperti mana yang disampaikan oleh Pak Maryadi, kita orang engineer gitu membuat apapun bisa gitu ya pada prinsipnya. Tapi ujung-ujungnya adalah lawan tanding kita adalah masalah ekonomi, masalah keuangan. Jadi saya ini mengharapkan ke depan itu banyak orang teknik yang ahli ekonomi, jadi ekonomi teknik. Artinya untuk bisa berkomunikasi kepada pihak yang berwenang yang memutus kebijakan ekonomi negara. Jadi bisa ngomong, ya, jadi bisa nyambung gitu. Kadang-kadang kalau kita ngomong sama orang ekonom yang karena tidak berbasis teknik, ya mereka nggak ngerti, apalagi teknik listrik itu tidak bisa terputus. Mulai dari pembangkit sampai ke beban harus tersambung kalau untuk supaya bisa berfungsi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah kepastian hukum, kepastian policy, dan sebagainya. Kita tahu sistem ketatanegaraan kita tiap 5 tahun ganti. Kemudian jadi masalah kita tadi orang teknik harus bicara kepada yudikatif, pada orang legislatif dan eksekutif. Dan legislatifnya adalah sistem multipartai yang nggak mudah untuk mencari kesepakatan. Kira-kira itu mungkin tantangan ke depan. Apapun yang kita buat, intinya harus komit. Jadi sekali lagi pemerintahan boleh berganti, tapi harus komit apa yang kita buat, karena listrik itu nggak jangka pendek, adalah jangka panjang, baik perencanaannya maupun pembangunannya. Itu yang perlu kita sama-sama sadari. Terima kasih, Pak Baik, Adi. Bang Amin, terima kasih. Sekarang kita dengarkan pernyataan penutup closing statement dari narasumber kita, Bapak Warsono. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Adi, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya, ini luar biasa. Saya bisa berdiskusi. Ini juga mematangkan juga ya hal-hal yang perlu menjadi perhatian dari PLN dan nanti juga pemerintah juga untuk implementasi dari smart grid. Saya kira smart grid ini harus dijalankan ya, karena itu adalah enabling dari transisi energi. Memang terdapat katakanlah challenge ya dari sisi teknis, kemudian juga dari sisi katakanlah ekonomi, pembiayaan itu juga, dan dari sisi kompetensi SDM juga ke depan, dan ini terkait dengan teknologi baru. Namun ini juga menjadi opportunity bagi kita untuk perkembangan bangsa kita. Jadi ini adalah juga menjadi enablers dari bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Saya kira itu dari kami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warsono. Kami panitia webinar ini mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Warsono yang sudah berbagi pengetahuan, berbagi informasi tentang rencana PT PLN terkait super grid di Indonesia. Sekarang kita akan dengarkan lagu penutup dan kita tutup setelah itu. Tapi bila masih ada yang ingin silaturahmi, kongko-kongko setelah penutup, kanal ini tetap terbuka. Juga terima kasih ke Pak Sumaryadi, Bang Amin, Pak Didik Sudarmadi, Bang Erwin, yang sudah berpartisipasi aktif, juga Bang Zainal, Bang Nonot, serta semua hadirin yang masih memonitor, memantau webinar kita kali ini. Operator silakan putar lagu penutup Bagimu Negeri. Kami berjanji
Baik, ada waktu berjumpa, ada waktu untuk berpisah. Sekarang saatnya kita untuk berpisah dan jumpa lagi dalam webinar minggu depan terkait industri perkapalan yang terhubung dengan net zero emission. Sekian, terima kasih. Terima kasih.